Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUSD pada hari ini tanggal 2 April 2026 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, video lonceng, dan di-share ke yang lain. Jujur ya, saya itu sudah buat analisa loh hari ini. Cuman tadi pada saat saya buat analisa itu kan saya lagi bersin. Daripada saya bersin di depan mic gitu kan ya, saya matiin dulu micnya. Nah, ketika selesai bersin dan sudah selesai videonya, saya baru ngeliat di OBS-nya ternyata micnya mati. Aduh, padahal itu adalah video analisa untuk pertama kalinya kalian akan mendengar saya itu ketawa di dua hal. Wah, beneran sih. Beneran itu. Wah, saya malas banget sih sebenarnya. Jadi beneran ya, ini sebenarnya saya sudah analisa tapi saya hilangkan lagi semua. Gara-gara mic mati, beneran sumpah nggak bohong ya. Saya sudah recording 40 menit itu ya. Mic-nya lupa dinyalain lagi. Aduh, beneran. Padahal di awal itu ya, ini kalau kalian ngeh ya, saya itu ketawa akibat dari apa yang dibicarakan sama Trump dan apa yang terjadi sama market dalam hal kurun waktu 1 jam doang. Jujur, saya udah open posisi sell ketika marketnya tadi itu dari semalam sih ya, dari 4775 sebagai angka cantik. Kemudian drop kencang, saya close. Kemudian tadi itu ketika saya buat analisa, marketnya di sini kan sudah respect dari daily fair value gap. Saya langsung hajar open posisi buy di 4655 sampai 4660. Langsung marketnya naik sejauh 400 pip, saya langsung close di sini. Langsung naik 400 pip, saya langsung close semua. Terus wah, beneran saya ketawa sih ya. Beneran untuk pertama kalinya saya bikin video itu banyak diemnya dan banyak pause-nya. Saya entry, saya close, saya entry, saya close, saya ngelihat Trump ketawa gitu. Oke, di sini saya akan remark sedikit ataupun kasih sedikit apa yang dikatakan sama Trump barusan banget ya kan. Jadi Trump di sini adalah yang pertama, Trump tidak menginginkan minyak dari Timur Tengah karena kita tahu lah ya, Trump itu sudah dapat minyak dari hasil rampok Venezuela. Ya, you know lah ya kan. Next, kemudian di sini adalah core strategic objective yang ada di Iran itu sudah mulai selesai. Jadi ini sudah mulai finish juga dan kemungkinan akan going finish it very fast. Jadi getting very close. Iran tidak dipercaya untuk bisa mempunyai teknologi ataupun senjata nuklir. Kemudian mana dianya di sini Amerika masih punya bahan bakar. Kemudian di sini Trump juga bilang tidak memerlukan Selat Hormuz ya, karena sekali lagi beliau sudah dapat minyak banyak dari Venezuela gitu kan ya. Mau ngapain? Kemudian di sini ketika konflik selesai, selat bisa secara natural akan terbuka lagi. Kemudian di sini sudah on track untuk semua military objective yang dibuat sama Amerika sudah mulai komplit lah. Jadinya ibaratnya target-target penting yang dibuat sama Amerika untuk menghancurkan Iran sudah mulai selesai semua. Nah, yang lucunya adalah di sini. Nextnya, statement ini menjadi hal yang lucu. We are going to hit them extremely hard over next 2 or 3 weeks. Jadi bayangin, kemarin tanggal 31, ya, Trump itu ada mengatakan bahwa mereka dipaksa sama NATO atau enggak mereka adalah ingin menarik pasukannya dalam hal ingin menarik pasukannya dalam kurun waktu 2-3 minggu. Tetapi kemarin juga saya infokan bahwa ada kapal aircraft carrier ataupun kapal induk ketiga yaitu George H.W. Bush ya kan, yang diarahkan ke Timur Tengah, ke Laut Timur Tengah. Berarti otomatis di Laut Timur Tengah sudah ada 3 kapal induk ya kan. Nah, kenapa bisa begitu? Aneh ya kan? Tidak sejalan, satu bilang oke, deal juga sudah mulai oke, tarikan pasukan juga sudah mulai oke, tapi kenapa malah balik lagi datang kapal induknya? Dan akhirnya beliau bilang bahwa going hit them extremely hard over next or 3 weeks. Jadi statement kemarin yang dikatakan oleh Trump adalah menarik pasukannya dalam kurun waktu 2-3 minggu itu adalah batas finishnya.
Ya, batas finishnya. Jadi tanggal 31 kemarin beliau udah bilang dalam 2 sampai 3 minggu akan ada penarikan withdrawal dari pasukan Amerika ya kan. Dan ternyata itu sejalan dengan ini, berarti dalam kurun waktu 2 minggu ke depan sebelum ditarik pasukannya, ya ini extremely very hard. Dan di sini pun beliau juga ada bilang mungkin akan menyerang sektor minyak mereka. Di sini. Inilah yang ngebuat saya tadi pada saat buat video awal tuh ketawa, beneran ketawa ngakak saya di sini ya. Maunya apa sih, Trump bilang A, Trump bilang B gitu sih. Ya. Itu ya. Jadi untuk besok ya NFP tanggal 3 April tidak ada video karena besok merupakan juga hari Jumat Agung ya kalau nggak salah ya, Good Friday. Jadi untuk teman-teman yang yang merayakan, terutama yang Kristiani, semoga besok ibadahnya lancar ya kan, tidak diganggu apapun, dan semoga kusuk juga bentuk besok ibadahnya ya. Untuk besok kemungkinan live-nya di Discord kalau bisa pada saat NFP ya. Jadi kalau segala pertanyaan tentang analisanya buat besok adalah di Discord aja. Oke. Sebenarnya ya ini saya juga kasih info juga bahwa apa yang dikatakan Trump itu sebenarnya kalian tidak bisa percaya 100% benar. Terkecuali kalian sudah, ini terutama bagi kalian yang masih newbie tentang apa yang dikatakan sama Trump. Ya kan? Kalian perlu melihat yang namanya kurun waktu Trump itu ngomong seperti apa. Jadi Trump itu biasanya berubah statement dalam hal A menjadi B, bahkan bisa A menjadi Z ya kan, dalam kurun waktu 48 sampai 72 jam. Jadi 2 atau 3 harinya. Jadi kalau selama sampai maksimal 72 jam Trump tidak ada berulah mengatakan sesuatu yang kontradiktif ataupun bertolak belakang dengan statement sebelumnya, berarti ya udah marketnya akan sejalan dengan hal tersebut. Ya, dengan hal yang awalnya dikatakan oleh Trump. Dan sekarang ya kalian bisa lihat sendiri ya. Hari Senin tanggal 30, hari Selasa kemarin tanggal 31 Trump bilang bahwa oke, penarikan pasukan, kemudian deal mungkin akan segera tercapai dan bla 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 nya, mendorong sentimen positif. Minyak sedikit turun, indeks dolar sedikit turun, yield juga ikut turun, goldnya naik. Dan sekarang akhirnya dalam kurun waktu 48 jam dengan adanya statement yang di sini, strike dari oil, kemudian extremely very hard next week, itu yang menyebabkan sebenarnya marketnya itu reaksinya sudah terbalik ya. Walaupun dibilangnya di sini secara konklusinya berdasarkan Financial News bilangnya bahwa nothing new terhadap Trump. Di sini juga tidak ada mention yang lebih lanjut tentang ground invasion dan juga ekstraksi dari uraniumnya. Ini juga masih menjadi teka-teki sebenarnya ya. Ini apakah memilih untuk lanjut ground invasion atau seperti apa, itu sebenarnya masih dipertanyakan. Oke? Nah, untuk besok NFP ya. Untuk besok NFP-nya sekali lagi hati-hati karena NFP pada saat di bulan Februari itu adalah NFP yang terjadi pada saat partial shutdown. Ini kemarin ya, data kemarin ini positif semua sebenarnya. Ya, untuk besok NFP-nya data minus 92.000 itu adalah data di bulan Februari. Data di bulan Februari adalah data di mana Amerika mengalami shutdown setengah, yaitu selama 2 minggu doang kalau nggak salah, yang berakibat fatal yaitu NFP-nya minus 92, kemudian government payroll minus 6, manufacturing minus 12, private minus 86 ya. Nah sekarang di bulan Maret NFP-nya dan teman-temannya ini kan marketnya ataupun kondisi ekonomi Amerika sudah mulai normal ya kan, sudah tidak ada shutdown lagi. Jadi untuk di NFP sendiri diperkirakan adalah range-nya yaitu forecast 50.000, konsensus 60. Untuk tingkat pengangguran diperkirakan akan flat 4,4, tetapi dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam yang tahunan dan bulanan kemungkinan akan turun sedikit. Nah, untuk teman-temannya NFP kayak di government payroll, manufacturing dan juga private, itu semuanya untuk forecast-nya adalah positif.
Terutama yang paling besar adalah dari segi private-nya dan juga dari manufacturing payroll. Lumayan ya naiknya. Nah, jadi otomatis kita perlu melihat untuk besok NFP-nya bakal seperti apa. Karena ini adalah data yang sangat jomplang jauhnya ya, dari minus menjadi positifnya hampir 100% balik ya kan. Ini bisa dibilang sih 80 ya. 70-80% ini balik lagi plus gitu kan dari minus 90.000. Jadi perlu diingat, jika semisalnya untuk besok kita melihat data NFP-nya itu adalah hijau. Ya, kalau sampai data keluar actualnya itu adalah hijau, beneran hijau nih ya, maka sentimen market akan luar biasa bullish untuk indeks dolar. Ya, akan luar biasa bullish untuk indeks dolar. Tetapi jika dia keluarnya adalah merah tetapi lebih tinggi dari data sebelumnya dan lebih tinggi banget ya. Dia merahnya cuma sedikit. Anggaplah konsensus forecast 60-50. Keluarnya let's say cuma 45 atau enggak 40.000. Jadi kan itu lumayan. Dari forecast cuma 50.000, keluarnya 40.000, minusnya cuma 10.000. Tapi dari previous minus 92.000 naik sampai 40.000, itu kan jauh banget ya kan ya. Itu naiknya udah 130.000 sendiri ya kan. Lumayan. Jadi kan otomatis lebih banyak kenaikan dari data sebelumnya sebenarnya. Jadi itu bisa dipandang sebelah mata, bisa dipandang agak sedikit ambigu. Mungkin ngelihatnya akan sedikit drop dulu atau enggak indeks dolar akan dipandang sebagai drop karena melihat data konsensusnya, data actual lebih rendah. Tapi setelah dilihat, oke, sebentar. Ini data dari data previous dibandingkan dengan data yang actual ternyata jaraknya lebih tinggi. Wah, itu ya udah, itu bisa sangat luar biasa berputar 180 derajat lagi. Jadi hati-hati ya buat besok itu NFP-nya. Saya pribadi sih mengharapkan marketnya itu hasilnya hijau. Saya nggak pengen hasilnya merah ataupun hitam sebenarnya. Saya nggak pengen hasilnya adalah merah. Saya lebih pribadi adalah antara hijau atau hitam. Kalau hijau atau nggak hitam, berarti kan bisa dibilang itu adalah positif sebenarnya, tidak mix. Karena kalau dia merah itu mix sebenarnya. Ya, tapi lihat juga sih merahnya. Kalau merahnya itu adalah tetap minus gitu kan, tiba-tiba non-farm payroll-nya semua ini minus lagi dari segi non-farm payroll, government, manufacturing dan juga private minus semua lagi sih, ya itu beda cerita. Tapi seharusnya sih enggak ya kan, ini sudah tidak ada shutdown lagi, seharusnya kondisi ekonomi Amerika juga sudah mulai normal lagi ya kan. Jadi sekali lagi itu ya, jadi hati-hati untuk di NFP dan teman-temannya untuk besok. Dan sekali lagi saya harapkannya adalah untuk besok NFP dan teman-temannya adalah hijau semua sih saya pribadi. Oke? Nah, karena ini potensi penutupan weekly ya, kita akan ngelihat weekly seperti apa ya. Dari segi weekly kalau dilihat ya, sebenarnya saya sih malas analisa lagi ya, karena ini sudah saya buat nih sebenarnya kemarin tadi ya. Area. Oke. Jadi di sini untuk analisa hari ini sebenarnya nih. Saya malas banget ngomong lagi soalnya ya, karena sudah panjang kali lebar soalnya nih. Oke. Dari segi weekly ya. Ini adalah resistance weekly di 5.000 dan support weekly juga masih sama di sini ya kan. Tidak ada berubah sebenarnya ya. Dan sekarang bagaimana? Lagi, weekly ini adalah kita berada di dalam bearish fair value gap-nya yang segede gambreng di sini. Ya, jangan beranggap enteng ini daily weekly fair value gap yang segede gambreng di sini ya, jangan dianggap enteng di sini. Karena ini potensialnya adalah marketnya bisa untuk lanjut turun ke bawah lagi. Oke, dari segi daily bagaimana? Dari segi daily sekarang sekali lagi market hanya akan back to bearish pure hanya jika daily-nya balik lagi di bawah 4550. Dan sekarang kita mendapatkan yang namanya bullish fair value gap-nya yang ada di sini, dan marketnya pun juga sudah retest dari bullish fair value gap-nya. Oke, marketnya juga sudah retest dari bullish fair value gap-nya dan kemudian langsung reject. Dan di live kemarin di sini kan saya infokan juga di sini ada bearish fair value gap-nya. Oke, di sini adalah bearish fair value gap. Dan kemarin di hari Rabu marketnya tutup di dalam. Jadi jika kita melihat adanya penutupan bearish ataupun bullish fair value gap,
candlenya berhenti di dalam. Dan ini pun ya kalau dilihat bearish fair value gapnya itu cuman sisa lagi berapa ini sisanya nih? Sisa lagi 62 pip doang. Jadi ini bisa dibilang sudah dimakan sejauh 93%. Ya sisa lagi cuma 7% doang nih. Atau enggak, ini bisa dibilang 97% sih, sisa lagi 3% doang. Untuk sisa dari bearish fair value gapnya. Jadi ini kecenderungannya adalah bearish fair value gapnya bisa di break ke atas. Jadi kalau di break ke atas berarti sampai mana? Bisa sampai di next bearish fair value gap weekly di sini atau sampai OB di harga 5.000. Karena sekali lagi saya mengharapkan marketnya itu adalah seperti pada saat di Februari 2026. Dia itu simple ngebuat high dan ngebuat low secara stabil. Ketika dia reject cukup jauh ya kan. Ini kan reject ya kan, reject kemudian dia ngebuat high low kayak begini. Saya juga harapannya juga masih sama ya. Ini kan reject. High low, high sampai sini baru enak ambil swing sampai bawah dengan target masih sama ya, sampai di 3.700. Itu sih ya. Dari segi daily itu indikator kalau kita lihat stokastik nyentuh 50, RSI sedang ngetes 50. Jadi ini masih malu-malu kucing sebenarnya ya. Apakah dia milih untuk melanjutkan tren bearishnya ke bawah atau justru ini merespek dari bullish fair value gapnya di sini? Ini masih malu-malu kucing sebenarnya. Jadi masih belum clear kelihatannya kayak gimana. Ya. Tapi yang penting adalah daily structure itu masihlah bearish. Oke, sekarang kita ke H4. Ke H4 secara structure H4 kita sudah yang namanya change of character secara major ya di sini. Di sini kita sudah change of character. Jadi sekarang H4 adalah bullish. Jadi daily bearish, H4 bullish. Jadi ini sedikit bertentangan ya. Jadi kalau bertentangan seperti ini saya rasa ini agak sulit kalau mau dilihat bakal seperti apa. Ya. Agak sulit sebenarnya. Nah, sedangkan dari segi market structure-nya karena itu adalah bullish, kita sebenarnya itu kita sebenarnya sekarang itu belum mendapatkan yang namanya higher low baru dari segi time frame H4. Karena H4 adalah pergerakannya seperti ini. High, low, high, low, high. Ya, ini low, ini high. Mungkin ada yang berpandangan ataupun ada yang berpendapat bahwa kenapa ini tidak dipakai. Ya kan? Kenapa high di sini tidak dipakai? Karena saya pribadi memang secara teori dari break of structure memang benar, ya kan ini itu. Ketika dia break ya kan, ketika dia break dia kan turun. Nah, ketika dia turun, saya juga perlu melihat turunnya itu seberapa. Jadi kalau diukur pakai Fibonacci dari sini sampai sini, dia berhentinya sampai 23,6 tok. Yang dimana saya pribadi ngelihat 23,6 itu bukan sebagai area retracement, bukan masuk ke dalam minimum requirement. Kecuali dia turunnya itu kemarin sampai di 4.517, mungkin ada swing yang baru. Cuman ini enggak. Jadi otomatis makanya saya pribadi ngelihatnya adalah ini low higher low, kemudian ini adalah higher high. Adapun penurunan dari low di sini sampai high di sini ini masih akan dianggap sebagai retracement doang karena strukturnya adalah bullish di time frame H4. Ya. Dan kalau dilihat sekarang H4 bagaimana? Ini adalah resistance become support yang ada di 4.600-an, mepet dengan 4.500 lagi dikit, ya kan? Ini adalah H4 resistance become supportnya yang menurut saya seharusnya ini adalah area yang bagus. Karena kalau ditarik pakai Fib dari sini sampai anggaplah 4.800 itu adalah titik 0, maka 4628 agak ke bawah dikit ya. 4616 itu adalah 38,2, which is itu adalah minimum requirement untuk marketnya itu ngebuat new higher low di time frame H4 ya, secara swing bukan per satu candlenya ya. Dan maksimum sampai mana ya? Maksimum sampai ya di sini 50%. Saya pribadi tidak menginginkan marketnya itu drop lagi di bawah 4540. Eventnya itu adalah di bawahnya ada 61,8.
Even itu di bawahnya ada 61,8. Jujur, walaupun di bawahnya ada 61,8, saya tidak pengen marketnya itu ada balik lagi di bawah ini. Karena ini merupakan titik krusial ya, titik krusial untuk di H4. Karena kalau ada body candle close di bawah 4540 secara H4, saya worry-nya ini Fibonacci tidak akan di-respect, marketnya justru akan bisa melakukan yang namanya drop lebih jauh ke bawah. Oke. Tuh. Kalau dari segi H4 sekarang support resistannya ada di sini. Nah, di sini secara H4 adalah area supply-nya atau nggak OB-nya. Ada dari harga 4858 sampai 4900. Ini adalah support become resistannya dan ini juga adalah OB-nya. Dan itu juga mepet dengan 4900 selaku area psikologi juga. Ya. Kemudian H4 supportnya yang terdekat minornya sekarang dan sebenarnya ini sudah close adalah di sini. Nah, kita mendapatkan dengan drop kencang seperti ini, marketnya itu adalah tutup di bawah 4.700. Jadi ada kecenderungan marketnya itu akan melanjutkan penurunan yang dimana penurunannya di sini akan sampai mana? Berarti ya udah ini kemungkinan akan bisa turun sampai di H4 next bullish fair value gap-nya. Sampai sini. Ya, bisa sampai sini. Tapi apakah kita bisa langsung hajar sell aja? Hati-hati ya. Ini marketnya drop yang barusan di sini ya, itu akibat Trump. Market sekarang ini sedang berpikir apakah Trump yang ini sudah mulai back to normal, dalam artian belum ada gencatan senjata, walaupun kemarin-kemarin sekali lagi ya kan Trump itu ada yang bilang katanya Iran pengen gencatan senjata dan sebagainya. Apakah Trump ini kembali ke mode setelan awal yang dimana adalah mode keras atau memang masih dalam mode lunak? Nah, ini sebenarnya marketnya sedang mengolah kejadian di sini. Makanya kalau kalian lihat juga ketika dia close di 4.700 ini dropnya tidak terlalu banyak juga. Ya, 200 pip doang. Tidak langsung drop, retest drop ini belum ada. Jadi beneran ini marketnya sedang stabil. Beneran stabil, tidak ada reaksi yang gimana-gimana. Ya, jadi untuk sekarang sih memang dia drop di bawah 4.700. Tapi ini hanya sebatas minor aja ya, minor supportnya. Kita perlu mungkin ini candle next H4-nya ini perlu ada close juga sih. Kalau memang ada close candle H4 di sini, ya ini akan stay di bawah 4.700, berarti market lebih prefer untuk melanjutkan turun untuk retracement di time frame H4. Apalagi kalau kita lihat secara RSI, dia ini drop di bawah 60, sedangkan dari segi stokastik ini tinggal juga keluar dari zona overbought. Jadi kalau stokastik dan RSI-nya sama-sama keluar dari zona overbought, berarti ya udah potensialnya adalah market bisa untuk melanjut melakukan retracement ke bawah. Ingat, H4 di sini belum ada yang namanya new higher low. Ya. Sekarang kita ke time frame H1. H1 kalau kita bicara structure secara swing H1 adalah kita itu masih dalam kondisi bullish. Sekali lagi, structure H1 adalah bullish. Karena high low, high low, high low, high low, high. Ya, ingat. Ini low, ini high. Secara swing itu begitu. Ya, ini low, ini high. Jadi apapun harga yang masih di atas ini 4530 akan masih dianggap sebagai bullish. Penurunan kencang ini hanya sebatas retracement doang. Karena kemarin di sesi live juga saya sudah infokan bahwa market di sini itu ngebuat multiple bearish divergence dari segi time frame H1. Jadi bayangin tuh, multiple bearish divergence dari hari Rabu kemarin. Market buka langsung kelihatan setiap dia naik itu momentumnya semakin lama semakin hilang. Gitu. Ya, hasil apa? Ya udah marketnya langsung drop ke bawah. Dan secara H1 kalau ditarik swing ya dari sini sampai sini, ini marketnya sekarang berhenti itu tadi ya maksimal sampai di 50%.
Nah, untuk dia turun supaya pas sampai di 38,2-nya berdasarkan H4 ya. Ini kalau saya gabung ya. Ini H4 dari sini sampai sini. Nah, kalian bisa lihat 61,8 H1 adalah 38,2 H4. Dan di bawahnya dikit ini juga adalah area demand-nya sendiri. Dan di bawahnya dikit itu adalah resistance become support H4-nya. Jadi saya masih lebih prefer menunggu untuk ambil buy kisaran 4630, 4625 dan teman-temannya di sana. Yang penting tidak break di bawah 4540. Memang itu jauh banget, cuman itu adalah batas yang sebenarnya tidak boleh dijebol sama seller. Even tuh dia turun ya kan, turun sampai 4600 angka psikologi. Ya udah, saya masih tetap prefer untuk ambil posisi buy. Itu. Karena H4 swing itu masih bullish structure-nya dan dan H1 swing juga masih bullish structure. Hanya saja yang bedanya sekarang di internalnya. Internalnya itu dia membuat insert karakter di sini. Ya, nah di sini kalau kalian ngelihatnya bearish ya benar juga. Ya, kenapa? Karena di sini dia itu adalah high low, high low, high low, high low, high lower low. Nah, kan simpel. Ini adalah internalnya. Internalnya benar, kalian ngelihatnya ini adalah change of character di sini. Jadi internalnya bearish sih benar? Benar. Berarti 15 menitnya gimana bearish? Ya bearish berarti 15 menitnya. Ya, internal H1 itu adalah 15 menitnya structure ya. Jadi gitu. Jadi cara ngebacanya tuh gitu ya. Jadi jika kalian ngelihat H4 swing berarti itu adalah daily internal structure. Jadi kalau kalian ngelihat H4 internal structure itu adalah swing H1. Jadi kayak begitu ya cara bacanya. Jadi harap dimengerti. Internal dan eksternal ataupun major ataupun minor, swing atau enggak internal itu adalah kalian ngelihatnya itu dari persepsi yang beda. Dan ingat analisanya adalah dari besar ke kecil. Jangan dibalik. Dari kecil ke besar itu agak aneh sih. Ya. Jadi karena internal H1-nya adalah bearish dan 15 menitnya adalah bearish, berarti ini adalah skornya adalah 2 sama. Ya. H4 masih bullish, overall bullish, H4 itu sudah 100% bullish. H1 adalah bullish swingnya, tapi internalnya adalah bearish. 15 menit semuanya bearish, internal ataupun eksternal. Jadi 15 menit dan H4 itu lagi kontradiktif. Satu bullish, satu bearish. Jadi ya udah, kalian mau pilih yang mana, bebas. Kalau berpandangan kayak saya pribadi yang dimana menunggu H1 dan H4, berarti untuk ambil buy-nya tunggu di sini. Kalau kalian berpandangan adalah H1 internal dan 15 menit sampai ke bawah untuk adalah bearish, berarti kalian berprinsip untuk cari ambil sell. Di mana sellnya? Kalau dicari di H1, support H1 terdekat di bawah 4700 adalah di 4667. Ya, maksimum adalah sampai di 4752. Apakah ini potensi ngelihat sebagai pola double top? Saya rasa sih ini bisa dibilang sebagai double top di versi time frame 2 jam sih, walaupun di sini ada satu biasnya kecil sih. Jadi di sini ya naik top 1, top 2 dan drop. Nah, ini adalah neckline-nya di sini. Apakah potensi di retest ini neckline-nya kenceng naik dulu kemudian drop? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekarang H1 kita potensi ngebentuk yang namanya bearish fair value gap yang segede gambreng. Ini H1 masih jalan loh ya. Ini bearish fair value gap segede gambreng. 15 menit fair value gap terdekat itu sudah dites sebenarnya. Ya, fair value gap 15 menit sebelumnya ini sudah dites nih. Nah, ya. Dari tes. Cuman ketika dia tes, marketnya itu tidak lanjut follow through-nya ke bawah. Nah, ini konfirmasinya masih belum kelihatan. Ya, ini masih adem ayem di sini ya. Masih adem ayam aja, jadi masih ini belum kelihatan mau kemana arahnya. Kalau berdasarkan VIP ya, untuk ngincer yang namanya retracement, berarti ditarik dari sini ke sini. Ini juga sebenarnya sudah kena 38,2 sih sebenarnya. Ya, udah kena 38,2.
Kalau dibilang telat buat nge-sell ya mungkin telat ya kan. Ya cuman kalau nanti marketnya memilih untuk lanjut retrace naik, ya di sini ada change of karakternya ya kan. Di sini ada change of karakternya, marketnya itu memilih untuk retest change of karakter, baru dia akan drop dulu ke bawah sampai sini gitu kan, misalnya bisa jadi ya kan. Ini masih 50-50 misalnya nih ya. Ini kalian bisa ngeliat nih 15 menitnya ini ngebarcode di sini ya. Dia reject di sini, naik, habis itu turun, habis itu sekarang bolak-balik nih, masih belum jelas. Oke. Nih konfirmasi untuk cari sell pun sekarang juga masih belum bisa. Versi 5 menit ya ini ketemu ada area supply-nya di sini. Nah, di kisaran harga 4752. Gimana? Kalian mau cari sell di sini atau kalian mau cari buy di sini? Ini di tengah-tengah jatuhnya. Ya, ini di tengah-tengah. Kalau sudah di tengah-tengah kayak begini, stop. Jangan ngapa-ngapain. Even untuk marketnya tiba-tiba drop, ya udah. Ya berarti tidak ada retracement, market memilih langsung drop, ya udah, jangan dilawan. Terus kalau marketnya nanti naik, kita telat buat nge-buy, ya udah, jangan dipaksa buat nge-buy juga. Nggak ada konfirmasi juga untuk sekarang, gitu loh. Oke? Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya. Ini untuk analisa videonya. Jujur ini kembali lagi di awal ya, sebenarnya saya sudah buat ini analisanya ya, cuman masalahnya cuma mic-nya mati ya, beneran. Kalau saya publish tuh videonya, mungkin di awal video kalian akan sedikit ikut ketawa kayaknya ya, karena itu adalah live reaction, marketnya itu drop, beneran drop. Ini saya buat videonya jam 9 ya, pas Trump ngomong, saya recording. Saya lagi menjelaskan analisanya sambil baca Trump speak ngomong apa. Marketnya kan drop nih langsung nih, cuma kurun waktu 15 menit pertama, 15 menit kedua langsung kena daily fair value gap. Saya ada hajar buy di sini, langsung naik, langsung saya close tuh, beneran. Ya, untuk pertama kalinya tuh ya, saya bikin analisa langsung reaction di analisa tersebut. Langsung ada open buy, ada open sell, kemudian lihat reaksi Trump bikin ketawa-ketawa sendiri, ngelihat reaksi dari pasar juga ketawa-ketawa sendiri. Ya, tapi sayangnya sih itu mic-nya mati sih, jadi nggak ada suara, cuma ada suara musik doang. Jadi ya ini yang akan saya publish. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat besok tidak ada video untuk NFP. Jadi siapkan mental ya, dan juga siapkan akunnya. Kalau kalian ingin skip trading sampai besok NFP, ya nggak masalah juga. Karena besok untuk NFP itu marketnya di awal dan sampai di sesi London itu banyak yang libur ya. Itu untuk besok New Zealand, Australia libur, Swiss libur, Jerman libur, Inggris libur, Kanada libur. Yang buka itu cuman Amerika doang. Ya, jadi kalau yang buka cuma Amerika doang ya, kalau kalian ingin trade besok, berarti kemungkinan trade-nya hanya pada saat sesi sesi Amerika doang. Ya, kemungkinan besok sesi Asia dan sampai sesi London tidak akan terlalu bagus buat di trade. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Stay safe semuanya. Besok yang sembahyang, berdoa untuk besok Good Friday untuk yang beragama Kristiani. Semoga lancar semuanya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.